Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apakah teman-teman masih ingat apa itu Asmaul Husna? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, yang jumlahnya ada 99. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Ghaffar dan yang kedua adalah Al-Afu. Nah, setelahnya kita akan mencari tahu ya apa pengertian dari Al-Ghaffar dan Al-Afu, kemudian apa perbedaan di antara keduanya dan hikmah apa saja yang terkandung dalam Al-Ghaffar dan Al-Afu. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar ini artinya is the great forgiver ya, Allah yang maha pengampun. Al-Ghaffar ini berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Oke, selanjutnya dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahannya dan keluasan ampunannya. Selain itu, berarti Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar dan penghapus dosa. Al-Quran menyebutkan kata Ghaffar sebanyak 5 kali ya, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh ayat 10 dan surat Toha ayat 82. Sedangkan 2 lainnya itu dirangkai setelah menyebutkan sifat dan nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Nah, ini contohnya seperti dalam Quran surat Nuh tadi ya, ayat 10 yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi jelas ya di Quran surat Nuh ini disebutkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, teman-teman, dosa itu adalah kegelapan ya. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaannya jadi tidak tenang, selalu merasa bersalah, dan bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Apapun bentuk perbuatan dosa itu ya teman-teman, pasti kita akan merasakan hal-hal ini. Nah, Allah itu kan Maha Pengampun ya teman-teman. Kalau dosa kita diampuni ya, maka apa yang terjadi? Iya, hati akan menjadi tenang dan pikiran juga menjadi tenang. Karena itulah Allah berarti Allah telah mengobati hati ya, mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan tidak cukup itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nah, alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini ya, banyak banget orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi aib-aib itu ya, agar tidak diketahui oleh orang lain. Maka karena kita sudah diberikan kesempatan itu, segeralah kita memohon ampun kepada Allah dan bertaubat ya teman-teman. Ini contohnya misalnya biasanya nih ya di kalangan murid-murid. Nah, ada pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu mencontek. Nah, aktivitas mencontek yang dia lakukan itu tidak pernah ketahuan sehingga beberapa kali. Nah, baru pada perbuatannya yang kesekian kali baru ketahuan tuh. Nah, ketika ia melakukan kecurangan pertama kali, Allah Subhanahu wa taala masih menutupi rahasianya. Yang kedua kali pun Allah Subhanahu wa taala masih menutupi. Boleh jadi pada kesempatan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun ketika ia melakukan yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasianya itu di hadapan gurunya sehingga kecurangan terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan kita teman-teman adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri.
Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat, mohon ampunannya. Ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menutupi kesedihan kita dan kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan dan kita diberikan ditutupi aibnya, ya ditutupi kesalahan kita, maka di saat itulah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memohon ampun dan segeralah bertaubat. Nah, di sini ada cara-cara ya yang dapat kita gunakan sebagai bukti meneladani dan membiasakan sifat Al-Ghaffar, yaitu sifat yang Maha Pengampun. Misalnya yang pertama yaitu menjadikan diri sebagai seseorang yang pemaaf, ya, yang tidak menyakiti hati dan tidak melakukan kesalahan. Oke. Kemudian menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari berprasangka buruk atau suudzon. Kemudian yang keempat adalah tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Dan terakhir, contohnya adalah tidak menggunjing, ya, tidak memfitnah atau menyakiti hati orang lain. Dan semoga kita semua dapat melakukannya ya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang baik Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.